Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kembali bareng channel Kang Dea, YouTuber pemula mengajak Anda bahagia dan berkumpul di surga. Dahsyat. Hari ini tentu sangat-sangat bersyukur saya bisa ketemu dengan Ustadz Fikri dengan nama panggungnya Usfik. Ya. Beliau sebagai YouTuber juga. Kalau teman-teman semua suka dengan mancing saja, berburu, menembak, dan juga tentunya dakwah, beliaulah jagonya. Ya, Dan tongkrongi di channel Sultan Labusel. Sultan bukan Sultan, Sultan Labusel. Sultan Labusel. Ya. Kalau sekarang lagi rame Sultan, ini Sultan Labusel. SUTAN Labusel. Siap. Oke, ada belakangnya lagi nggak ada lagi ya? Nggak ada Sultan Labusel. Dulu pernah lihat channel sebelumnya apa? Udah diganti. Nah, jadi teman-teman semua jangan lupa Sultan Labusel. Labusel itu singkatan saja. Ya, Sultan itu kan dalam bahasa Inggris itu gelar anak laki-laki ya. Masya Allah. Jadi anak laki-laki itu Sultan itu anak laki-laki. Jadi Labusel itu nama domisili saya, nama tempat saya lahir. Itu Labuan Batu Selatan yang ada di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Jadi Sultan Labusel itu ya artinya anak yang lahir di Labuan Batu Selatan. Masya Allah. Seperti ini saja, yang apa kayak Imam Bukhari, ternyata Bukhari itu dari Bukhara gitu, Iya, tempat lahirnya di tempat situ lahirnya. ya. Oh, dahsyat. Jadi channel Sultan Labusel itu saya buat khusus untuk kegiatan outdoor ya, mancing dan berburu gitu. Salah satu hobi saya. Saya kan nggak suka ya olahraga apapun, nggak suka lah. Salah satu olahraga suka saya hanya mancing. Jadi mancing itu saya jadikan untuk sarana olahraga, untuk ya mengolah fisik. Karena Islam itu harus kuat fisiknya. Kalau fisiknya kuat, masya Allah, tahajudnya kuat, jalan itu menorong kayak Ustadz Dea ini kan terjun di daerah bencana-bencana alam itu butuh kuatnya fisik. Kalau fisiknya harus kuat, kalau nggak kuat ya menjadi masalah, bukan menyelesaikan masalah, jadi masalah. Seperti hadis tadi ada ya. Artinya apa? Muslim yang kuat lebih Allah sukai atau cintai dibanding muslim yang lemah. Ya betul. Tad, boleh sedikit paparkan Tad nih. Ya Muslim itu harus kuat segalanya ya. Allah kan merintahkan kita harus kaya, artinya kuat kan secara ekonomi. Ya kalau nggak kuat secara ekonomi, bagaimana melaksanakan ibadah haji, bagaimana sedekah, nolong orang, itu artinya Islam itu menyuruh kita harus kuat secara ekonomi. Di samping itu juga harus kuat jasad. Ya gimana tawaf, sa'i, Betul. melaksanakan rukun Islam itu kalau nggak kuat jasmaninya, kudu kuat. Menuntut ilmu, bagaimana itu butuh yang kuat, butuh jasmani yang kuat. Jadi lebar sekali dijabarkannya. Lain waktu kita bisa podcast membahas masalah itu. Dahsyat. Cuma berapa undangannya? Kayaknya nih subscribe saya langsung melejit lah. Oh ya, gini ya. Ya. Oh gini ya. Kita selama ini banyak umat Islam khususnya itu hanya sebagai konsumen ya, pemakai gitu. Jadi saya salah satunya Google itu kan milik orang luar ya. Yeah. Google itu milik orang barat gitu ya. Itu. Jadi segala Google itu jangan dikira hanya tontonan gitu aja, sampah itu bukan. Setiap kali kita menonton Google, menonton YouTube, apa-apa yang di Google atau YouTube, itu kan kita membutuhkan dana, membutuhkan biaya, beli data. Kemana semua itu biaya itu? Ya itu lari ke rekeningnya pemilik YouTube. Yang notabene orang kafir saja. Nah, itu. Makanya kita rebut kembali. Bagaimana caranya Tani? Nah, bagaimana cara merebutnya kembali? Ayo rame-rame terus umat Islam itu buat channel, buat konten, jadi YouTuber semuanya. Jadi rebut kembali ya, juga harus memperhatikan undang-undang dan peraturan Google ya yang berlaku ya. Nah, jadi terutama generasi muda ya. Tolong deh, jangan sibuk dengan narkobanya, jangan sibuk dengan kumpul kebunnya, jangan sibuk dengan pacar-pacarannya. Itu udah kampungan semalah, kurawi kata orang Arab itu kurawi. Coba sibuk beraktivitas, salah satunya itu jadilah YouTuber ya. Buat aja videonya yang penting nilainya positif, jangan yang negatif. Kalau videonya negatif itu nanti hasilnya juga haram. Sama kayak jual ganja ya, jual yang lain itu haram. Jadi buat positif. Ya positif lah. Semuanya apa aja yang ada di permukaan bumi ini, buat channelnya, buat kontennya, masukkan ke channel Anda jadi YouTuber. Karena orang nggak tahu ya, orang ini nonton kadang bermacam-macam gitu. Kayak saya ada salah satu channel itu tentang mancing, ya saya buat aja mancing, masuk hutan, keluar hutan. Karena rakyat Indonesia senang ternyata banyak yang mancing. Ingat ya. Apalagi saya punya anak santri ya, santriwati, alumni ya, seluruh alumni saya
Pondok Pesantren Aras itu jadi YouTuber, pelajari YouTuber ya. Insya Allah rebut kembali itu. Sesuai dengan hobinya saja. Iya. Yang penting manfaat lah ya. Yang penting positif, jangan buat konten yang negatif. Iya. Manfaat buat umat biar kita selamat dunia akhirat. Betul, Nah, betul. tadi tentang memancing ini. Kan saya pernah juga mengikuti Ustadz ketika jalan-jalan ke Labusel ada acara mancing. Di situ ternyata diwajibkan tuh anak-anak bukan anak, para ustadz nih ya untuk memancing. Kira-kira apa nih gitu kan? Karena ada sebagian nih tadi ya, sebagian orang yang apa sih mancing sih? Nah, seperti itu. Kita jelaskan hal itu gimana tadi? Ada orang rajin sedekah, ngeluarin duitnya banyak sedekah. Ada orang mikir ngapain sih duit banyak dikeluarin dulu karena dia belum pernah ngerasakan manisnya sedekah. Sedekah dahsyat terus. Kalau sudah ngerti rasanya manisnya sedekah itu, wah dia nggak pengen ada duitnya di rekening tuh ngumpul banyak-banyak berjamur. Ya kan? Nah begitu juga dengan salah satu mancing. Kalau saya, jadi sehari-hari kami kan ini di pondok pesantren tuh ngajar ya. Ya aktivitasnya ngajar 24 jam full. Kadang-kadang hidupnya itu ya masing-masing. Selesai mengajar, pulang ke rumah. Jadi kita itu jarang bersilaturahim. Jarang kita ngobrol itu ketika kegiatan belajar mengajar itu. Nah, jadi kegiatan mancing ini kami jadikan salah satu untuk merajut silaturahim. Jadi ketika utla ya, seperti pesantren itu libur, maka kegiatan kita itu mancing rame-rame. Wah, kalau sudah terjun mancing rame-rame, itu sudah nggak ada lagi berbeda kasta. Apa ya? Berbeda kasta. Berbeda kasta. Semuanya sama, nggak ada direktur, nggak ada kiai, semuanya sama. Mulai dari pegawai air sampai jabatan tertinggi ketika sudah sama-sama mancing itu sama. Jadi kita duduk sama, berdiri sama. Tidak ada yang mulia di hadapan Allah kecuali yang takwa. Jangan menyangka yang direktur, kiai itu lebih mulia ketimbang pegawai kebersihan. Ternyata di hadapan Allah pegawai kebersihan itu lebih mulia karena takwanya. Itu yang membuat kita tidak lagi mengadakan kegiatan mancing itu, merajut silaturahim, menjaga kekompakan yang kuat. Disitulah tempatnya rakyat dan pejabat sama rata. Betul, betul. Selain itu tadi katanya saya dengar ini Uspik katanya nyuruh guru-gurunya mancing itu nggak sembarangan, dia akan menilai katanya, bahkan akan memilih gini ya siapa yang nanti akan menjadi seorang wali murid saja atau wali kelas atau gimana tuh. Tad, apa sih hikmahnya sih dari mancing ini biar ketahuan karakter seorang atau gimana nih? Satu, mancing itu yang paling kita lihat ya secara falsafahnya itu melatih kesabaran. Ini saya punya ustadz ini pertama ini harus kesabarannya itu teruji. Karena dia akan berhadapan setiap hari 24 jam itu membimbing, mengasuh anak-anak. Anak-anak ini yang masih labil. Umpama 20 anak, itu 20 isi kepala anak yang berbeda. Karakter yang berbeda. Makanya ustadz yang sebagai pengasuh, pembimbing anak-anak itu pertama itu harus memiliki kesabaran yang luar biasa. Untuk melatih kesabaran tuh mancing itu bisa melatih kesabaran. Bayangin loh, waktu 2 jam 3 jam nggak dapat ikan, emosi nggak dia? Dibuang nggak itu joran pancingnya? Kalau dibuang atau setidaknya dia pergi tidur di bawah pohon, wah itu nggak lulus tuh jadi ustadz pengasuhan. Kesabaran tidak, tapi kalau 4 jam teruji di bawah terik matahari, dia tetap bahwa ini adalah agenda mancing. Dapat nggak dapat harus diselesaikan itu waktu kerja mancingnya itu baru lulus. Aneh ya, ekstrim juga ya. Sabar Tat, yang lainnya apalagi nih ujiannya nih? Yang lainnya itu memang kekompakan. Iya. Kita nggak bisa itu ya apatis itu, nggak peduli sama yang lain, apalagi berada di alam itu jangan. Ya harus ada kekompakan, saling bantu membantu. Yang lain itu membutuhkan pertolongan, kita bantu. Kadang kita asik mancing, yang lain butuh pertolongan, kita nggak membantunya. Itu yang kedua ya, kekompakan. Apa kekompakan itu? Jamaah berjamaah ya, kebersamaan, dan jamaah itu ada keberkahan tentunya tersendiri. Terus di samping itu semua kita akan uji juga kualitas keimanan mereka tentang ibadah kepada Allah. Lah kalau rumah kita dekat masjid, nggak pergi ke masjid, sering pergi ke masjid itu masih wajar loh. Biasa. Kalau kita di rumah kita dekat masjid, sholat itu awal waktu, pas waktu itu biasa, nilainya rendah. rendah ya, bukan rendah nanti ada perbandingannya. Tapi ketika berada di alam, jauh dari masjid, berada di alam ya, nggak ada masjid ya, lalu nggak ada ngingetin, nggak ada dengar suara azan, masih ingat nggak dia sholat? Masya Allah. Di situ letaknya loh.
Lah kalau ketika berada di komplek pesantren, tiap waktu sebelum masuk azan aja udah diingatkan gitu kan, di azan nggak sholat kita malu karena ngelihat orang berbondong-bondong pergi ke masjid. Tapi ketika berada di alam nggak ada suara azan, nggak bawa jam, masih ingat nggak dia dengan sholat awal waktu itu? Itu yang di situ kita akan melihatnya. Ternyata ketika berada di alam itu, ya kan, banyak orang lalai tentang sholat. Dan di situ pun kita bisa dakwah tadi ya, mengajak mereka. Itu sebenarnya Dakwah yang sesungguhnya ya. Kalau dakwah di masjid itu biasa ya. Di masjid mah biasa. Enak lah dijemput pakai mobil. Dibayar lagi. Dibayar. Lah kalau kita pergi di tempat hutan-hutan di mana ada orang hobi mancing itu rata-rata nggak sholat. Jadi kita mau ngajarkan dimanapun bumi itu tempat sujud. Lumpur air gambut itu bukan najis. Bahkan lumpur itu untuk membersihkan najis. Masya Allah. Makasih. Ini pentingnya ilmu saja. Nah, karena untuk lumpur itu membersihkan najis. Walaupun mancing di alam, di kotor-kotoran lumpur dan air gambut, sholat itu harus awal waktu. Itu yang penting semuanya. Harus dakwain tuh orang-orang yang di sana itu belum ada yang terjun dakwah. Maka saya pergi ikut hobi mancing, mengajarkan mereka yang hobi mancing itu untuk tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ustaz, dahsyat ini nggak kerasa tadi. Udah 10 menit lebih. Wah, dahsyat, saya nggak kebayang subscribe saya nambah berapa. Yang penting hari ini bersyukur lah bisa ketemu dan bagi-bagi royaltinya. Nah, teman-teman sekalian, banyak sekali hikmah ya. Salah satunya adalah tantangan nih buat teman-teman semua, bahwasanya yuk jangan malu-malu dan jangan ragu untuk menjadi seorang YouTuber yang bermanfaat. Konten apa aja, oh saya mah bisanya masak, udah masak. Bagaimana cara masak yang bagus, yang halal gitu kan. Dan itu kan sudah disampaikan bahwasanya kita harus makan yang halal dan thoiban ya. Misalkan gorengan tapi ternyata tidak menambah lemak kepada kita atau tidak menambah kolesterol, gimana caranya? Itu tugas-tugas teman semua ya, para chef gitu ya. Dan juga menembak, gimana caranya? Teman saya ada jago menembak tadi. Tapi dia menembak hatinya. Dia juga jago mancing tadi. Mancing keribut. Nah, yang itu jangan lah. Tapi ada juga triknya buat yang jago mancing keributan tuh, dia akan berjuang gimana caranya supaya ketika ribut dia bisa lolos tadi. Siap gitu ya. Dia punya bela diri praktis tadi. Itu lari, sprint, itu aman. Oke teman-teman sekalian, apapun yang dilaksanakan pada hari ini, saya sangat bersyukur dan tentunya tadi banyak-banyak sekali ilmu yang ternyata sepertinya tidak bisa didapatkan di bangku sekolah. Ini adanya adalah di persahabatan, di kehidupan, dan juga tentunya di pertemuan-pertemuan yang sepertinya santai tanpa direncanakan, tapi Allah yang punya rencana. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan jarang-jarang nih kita YouTuber ada di kasur ya, di hotel. Dan tentu inilah salah satunya lah karena kita kekuatan apa? Maliyah, kekuatan ekonomi. Kalau nggak ada kekuatan ekonomi, mustahil kita bisa nginep di hotel seperti gini. Dan saya bisa diajak lagi. Dan mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa teman sekalian, sekali lagi kalau misalkan channel ini bermanfaat, silakan bisa di like, komen, subscribe, dan juga tentunya jangan lupa kasih komentar dong buat masukan buat kita semua. Jazakallahu khairan katsira. Jangan lupa Sultan Labusel, channel Ustadz Uspik, dan juga tentunya jangan lupa buat teman-teman semua yang pengen sekolah di Ar-Rasyid Boarding School Internasional di daerah Labusel, Sumatera Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.